Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum Mendel 2, yaitu persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Hukum Mendel 2 disebut juga sebagai hukum pemilihan bebas, yang artinya adalah bahwa segregasi suatu pasangan gen itu tidak bergantung pada segregasi pasangan gen lainnya. Jadi, di dalam gamet-gamet yang terbentuk, akan terjadi kombinasi gen secara bebas. Persilangan dihibrid ini melibatkan pola pewarisan dua macam sifat, atau dua karakter berbeda. Contohnya adalah pada persilangan galur murni kedelai yang berbiji kuning dan bulat dengan galur murni berbiji hijau keriput. Berarti di sini ada dua sifat. Yang pertama sifat berwarna kuning dan berbentuk bulat. Jadi sifat dari persilangan kedelai ini adalah sifat warna dengan sifat bentuk, sehingga disebut persilangan dihibrid dengan dua sifat beda. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa pada hukum Mendel 2 ini, pasangan gen Y besar, Y kecil, satu pasang gen, dan R besar, R kecil, itu satu pasang gen. Pasangan gen ini adalah pasangan gen dominannya dan pasangan gen resesifnya. Y besar ini dominan, Y kecil resesif. Itu disebut satu pasang gen. Sedangkan R besar dan R kecil itu masing-masing gen, dan mereka berpasangan disebut pasangan gen. Jadi pada genotip ini, Y besar, Y kecil, R besar, kecil, terdapat dua pasang gen. Satu pasang Y besar, Y kecil, dan satu pasang R besar, Y kecil. Nah, di hukum Mendel 2 disebutkan bahwa pasangan gen itu tidak tergantung atau dia akan bebas dengan pasangan gen yang lainnya, sehingga akan bisa terjadi kombinasi. Tidak melulu Y besar harus berpasangan dengan Y kecil. Tidak, karena di hukum Mendel 2, maka akan terjadi kombinasi. Y besar nanti bisa berpasangan dengan R besar, atau Y besar bisa berpasangan dengan R kecil, bahkan Y kecil bisa berpasangan dengan R besar, dan Y kecil akan berpasangan dengan R kecil. Nah, ini yang disebut sebagai hukum segregasi bebas pada Mendel 2, atau independent assortment. Berikut contoh percobaan dengan dua atau sifat karakter beda pada tabel. Di sini ada tanaman dengan genotipe A besar, B besar, B besar, atau bunga atau tinggi, tanaman tinggi dan bunga ungu, dominan terhadap bunga putih tanaman pendek. Jadi, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, tetua ini kita silangkan, gametnya adalah A besar, B besar, dan yang sebelahnya adalah A kecil, B kecil, maka kita silang, hasilnya adalah semua F1 berbunga ungu dan tinggi. Jadi, genotipenya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, heterozigot. Seperti ini. Ya, jadi di F1 semua keturunan adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil, atau bunga ungu tanaman tinggi. Lalu F1 kita selfing, bunga tanaman ini kita selfing dengan dirinya, A besar, A kecil, B besar, B kecil, disilang dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka gamet dari masing-masing adalah A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Mengapa? Karena di slide sebelumnya tadi sudah saya bilang bahwa pasangan gen itu bisa bebas berpasangan dengan pasangan yang lain, sehingga A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Kita jajarkan di sini untuk tanaman 1, dan tanaman 2 sama. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Lalu kita masukkan ke dalam tabel, maka hasilnya F2 adalah
9 dari 16 berbunga ungu tinggi, 3 dari 16 berbunga ungu pendek, 3 dari 16 berbunga putih tinggi, dan 1/16 berbunga putih pendek. Jadi, rasio fenotipnya adalah 9:3:1. Sedangkan rasio genotip adalah ini. Ada 16 jenis genotip ini. Silakan dihitung yang sama. Contoh soal 1, kita punya tanaman yang bentuk biji dan warna bijinya berbeda. Ada yang bulat keriput dan ada yang hijau kuning. Nah, notasinya adalah untuk yang bulat itu dominan terhadap keriput, sehingga yang bulat B besar dan keriput itu B kecil. Untuk warna, G besar itu dominan terhadap G kecil, sehingga G besar itu besar dan G kecil itu kecil. Lalu kita buat bentuk genotip tanamannya, maka tanaman yang bulat hijau adalah B besar, B besar, G besar, G besar, dan tanaman keriput kuning adalah B kecil, B kecil, G kecil, G kecil. Lalu tanaman ini kita silangkan, dan didapat F1-nya adalah B besar, B kecil, G besar, G kecil, atau berfenotip bulat hijau. Lalu F1 kita selfing, nanti akan diperoleh F2, seperti slide sebelumnya. Maka bulat hijau ada 300, diperoleh 315 bulat hijau, lalu 108 bulat kuning, 101 keriput hijau, dan 32 keriput kuning. Nah, maka untuk mengetahui rasionya adalah 315 kita bagi dengan total dikali dengan 16. Maka didapat adalah lebih mendekati ke 9. Lalu untuk bulat kuning, 108 dibagi total dikali dengan 16, dapatnya 3. 101 dibagi dengan total dikali 16, dapatnya 3. Dan 32 dibagi dengan total dikali 16, dapatnya 1. Nah, kenapa dikali 16? Karena jumlah genotipe di dihibrid ada 16. Lihat tabel sebelumnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, makanya mengapa dibagi 16. Nah, ini konfirmasi rasio persilangan yang tadi, saya buat dalam bentuk tabel yang lebih terlihat ya, bentuk gambar. Ini kuning bulat dan hijau keriput tadi, tanaman parentalnya, lalu kita dapatkan F1, kuning bulat, dan disilangkan dengan dirinya, maka ada 315 yang kuning bulat, 108 hijau bulat, 101 hijau kuning keriput, dan 32 hijau keriput. Maka rasionya 9331. Percobaan di hibrid menerangkan bahwa gen warna bebas dari gen bentuk biji. Maka mereka bisa bertautan satu sama lain antara warna dan bentuk. Maka pada waktu pembentukan gamet, setiap alel dari gen warna biji berpadu secara bebas dengan setiap alel dari gen bentuk biji. Dapat dilihat di gambar bahwa gen yang satu dengan gen lain itu bisa bertaut. F1, B besar B kecil, G besar G kecil, atau heterozigot, maka gametnya adalah B besar G besar, B besar G kecil, B kecil G besar, dan B kecil G kecil. Kita selving, kita buat Punnett square-nya. Punnett square itu adalah ini, atau kotak Punnett. Nah, tadi sudah kita tahu gametnya, lalu kita cocokkan saja. Nah, didapati adalah 16 tipe genotipe ini.
Jika ditinjau, dari bentuk biji dan warna biji, bentuk biji tadi ada bulat dan keriput, warna biji ada hijau dan kuning. Nah, bentuk biji yang bulat itu ada 315 tambah 108, hasilnya 423. Lalu yang keriput 101 tambah 32, hasilnya 133. Nah, ini 423 kita bagi dengan jumlah, dikali dengan 4, maka hasilnya adalah 3. Yang 133 kita bagi dengan jumlah, kita kalikan 4, hasilnya 1. Untuk yang warna sama juga, nanti hasilnya 31. Nah, ingatkah kalian dengan rasio 3:1? Ya, betul. Rasio 3:1 adalah rasio monohibrid. Berarti, dapat disimpulkan bahwa rasio 9331 atau dihibrid secara matematik merupakan kombinasi acak dari dua rasio 3:1 monohibrid yang bebas. Nah, jadi dihibrid ini sejatinya adalah persilangan monohibrid yang disatukan. Dua persilangan monohibrid yang disatukan. Seperti itu. Oke, saya beri contoh soal nomor 2. Kita punya tanaman yang kuning bulat dan hijau keriput. Nah, kuning bulat dominan terhadap hijau keriput. Berarti kuning bulat notasi genotipnya adalah G besar, G besar, W besar, W besar, dan hijau keriput G kecil, G kecil, W kecil, W kecil. Nah, gamet masing-masing adalah G besar, W besar, dan G kecil, W kecil. Kita silang, F1 semuanya G besar, G kecil, W besar, W kecil, atau kuning bulat. Nah, kita selving, G besar, G kecil, W besar, W kecil, kita self dengan G besar, G kecil, W besar, W kecil. Nah, maka F2-nya seperti apa? Ya, tentu kita harus membuat gamet dari masing tetua ini ya. Gametnya adalah G besar, W besar, G besar, W kecil, G kecil, W besar, dan G kecil, W kecil. Oke, lihat di tabel. Gamet G besar, W besar, G besar, W kecil, G kecil, W besar, dan G kecil, W kecil. Sama untuk yang gamet tetua betina, maka kita gabung, terdapat 16 jenis genotipe. Nah, ada satu cara lagi untuk mencari persilangan di F2. Tidak melulu menggunakan tabel Punnett tadi ya, atau Punnett square. Nah, ada satu metode namanya metode anak garpu. Ini contohnya, tadi kita punya di F1 itu G besar, G kecil, W besar, W kecil, ini kita selving, maka kita pisah antar gen ya, antar gen G besar, G kecil, dan gen W besar, W kecil, kita pisah. G besar, G kecil, silang dengan G besar, G kecil, ini yang tetua betina dan jantan, ini W besar, W kecil, W besar, W kecil, betina dan jantan. Kita pisah untuk yang G dulu. Nah, G di sini ada G strip dan G kecil ya. G strip dan G kecil. Monohibridnya, 3:1. Lalu ada yang W. W sama, W besar strip dan W kecil, W kecil. Nah, 3:1, monohibrid. Lalu tinggal kita tarik saja G besar strip, W besar strip, 3 kali 3, 9, yang kuning bulat, lalu 3 G besar strip dengan 1 W kecil, maka 3 G besar strip W kecil, atau kuning keriput. Nah, sama untuk yang 1 GG, dikali dengan 3 W besar strip, hasilnya 3 GG W besar strip, hijau bulat. Lalu 1 G kecil disilangkan dengan 1 W kecil, maka hasilnya adalah 1 G kecil, W kecil, atau hijau keriput. Jadi, terserah. Kalian mau pakai metode yang Punnett atau metode diagram. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan metode diagram anak garpu ini, karena lebih singkat dan lebih simple. Oke, contoh soal yang ketiga. Tanaman ercis berbatang tinggi T besar dan berbunga ungu P besar dominan. Nah, di sini kalau misalnya nanti ada soal tidak disebutkan notasi gennya, semisal ini dihapus ya, T besar dan P besarnya dihapus, maka bacaannya misal, tanaman ercis berbatang tinggi dan berbunga ungu dominan. Nah, kalian sudah harus
paham bahwa jika dikatakan dominan, maka sifat yang ini, tinggi dan ungu itu sudah pasti notasinya besar. Karena dikatakan di soal ada dominan di sini. Berarti tinggi dan ungu adalah notasi besar. Atau dia T besar dan P besar gitu. Nah, dominan, kita lanjut, dominan terhadap ercis berbatang pendek T kecil dan berbunga putih P kecil. Tanaman ercis galur murni yang berbatang tinggi, berbunga ungu, disilangkan dengan ercis berbatang pendek berbunga putih. Untuk kita amati segregasinya pada generasi F2. Nah, jika pada F2 terdapat 2.720 tanaman, maka pertanyaannya, berapa jumlah tanaman yang berfenotip sama dengan tetua homozigot dominan? Lalu, jumlah tanaman yang punya genotip sama dengan tetua homozigot resesif. Lalu, sebutkan fenotip yang ada pada F2 dan berapa jumlah tanaman masing-masing fenotip. Serta sebutkan genotip kedua tetua, P1, P2, dan F1. Oke, kita bahas. Nah, solusi penyelesaiannya tadi sudah saya bilang kata dominan. Maka, kalau dia ada kata dominan, maka gen tersebut adalah besar atau mendominasi yang resesif. Lalu ada di situ disebutkan tinggi ungu disilang dengan pendek putih. Nah, maka kita sudah bisa langsung tahu tetuanya ya. Tinggi ungu, tinggi tadi dominan terhadap pendek, dan ungu dominan terhadap putih. Maka T besar, W besar disilangkan dengan T kecil, W kecil, W kecil. Nah, tinggal kita cari F1-nya, lalu F1 itu kita selfing, kita silang dengan dirinya, dan kita dapat F2. Oke, ini P tadi parentalnya adalah T besar, W besar, dan T kecil, W kecil, W kecil. Gametnya adalah T besar, W besar, dan T kecil, W kecil. Nah, F1 100% tinggi ungu. T besar, T kecil, W besar, W kecil. Lalu kita dapat P2F2, kita silangkan dia. Nah, gametnya adalah, jangan lupa, T besar, W besar, T besar, W kecil, T kecil, W besar, dan T kecil, W kecil. Nah, ini gametnya. Lalu setelah ini kalian boleh, mau buat Punnett square boleh, mau dibikin anak garpu juga silakan. Yang penting nanti adalah kita dapat genotip dan fenotip. Nah, ini ada cara lain, kalau misalnya tidak diharuskan membuat Punnett atau metode anak garpu, maka cara cari tahu genotip tanpa buat diagram, semisal soalnya adalah pilihan ganda ya, jadi nggak perlu buat Punnett square atau metode anak garpu. Maka caranya adalah 2 pangkat N. Nah, di sini 2 pangkat 4, sama dengan 16 jenis genotip. Nah, 4. Kenapa 4? Karena jumlah gametnya ada 4. Sehingga 2 pangkat 4 sama dengan 16. Fenotip dihibrid pasti hanya 4. Yang pertama adalah T besar, W besar, W besar, dan T kecil, W kecil, W kecil. Nah, ini disebut tipe parental. Kenapa? Karena dia sama dengan tetuanya. Lalu ada tipe satu lagi rekombinan. Ini adalah tipe dari gabungan tetua jantan dan betinanya. T kecil, W besar strip, dan T besar, W besar strip. Sorry, di sini ada sedikit salah ya. Ini T kecil, W besar strip, dan ini satu lagi T besar, W kecil, W kecil. Di sini salah, sorry, nanti dibetulin. Nah, maka rasio fenotipnya adalah T besar, W besar, W besar, T kecil, W besar strip, dan ini T besar, W kecil ya. Ini T kecil, W kecil. Maka rasionya 9331. Oke, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan. Berapa jumlah tanaman yang berfenotip sama dengan tetua homozigot dominan? Serta berapa jumlah tanaman yang mempunyai genotip yang sama dengan tetua homozigot resesif? Nah, tetua homozigot dominan tadi apa? Tetua homozigot dominan adalah T besar, W besar, dan tetua homozigot resesif adalah T kecil, W kecil, W kecil.
dengan total tanaman F2 2720. Maka berapa yang mirip dengan induk dominan? Nah, caranya seperti ini. 9/16 dikali 2, 720 sama dengan 1530 tanaman. Kenapa 9? Karena rasio genotip T besar, T besar, W besar, W besar adalah 9/16, jumlah genotipnya ada 16 dikali 2, 720 jumlah tanaman di F2. Lalu untuk yang berapa jumlah tanaman yang homozigot resesif, maka 1/16 dikali 2, 720 sama dengan 170 tanaman. Oke, saya rasa sampai sini paham ya. Yang C, sebutkan fenotip yang ada pada F2. Fenotip ya. Dan berapa jumlah tanaman masing-masing fenotip. Ada 16. Sorry, ini juga sedikit salah kayaknya ya. Ini karena ditanya, ini fenotip ya. Sebutkan genotip yang ada pada F2 dan berapa jumlah tanaman masing-masing genotip. Ini soalnya yang salah. Karena fenotip sudah disebutkan tadi ya. Nah, kalau genotip itu ada 16. Nah, untuk mengetahui masing-masing jumlahnya, kalian harus buat GAPU atau PUNET. Lalu sebutkan genotip kedua tetua, P1P2-nya dan F1. Nah, di sini sudah terlihat tadi di persilangan bahwa P1-nya itu T besar, T besar, W besar, W besar, dan T kecil, T kecil, W kecil, W kecil. Untuk F1 sekaligus P2-nya adalah T besar, T kecil, W besar, W kecil. Nah, ini hubungan antara banyaknya sifat beda, gamet, dan kombinasi F2. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Lalu, tidak hanya di hibrid, persilangan itu tidak sampai di hibrid karena bisa saja satu tanaman punya lebih dari 2 sifat beda. Kalau dia punya 3 sifat beda, maka kita sebut trihibrid. Contoh seperti ini. T besar itu tinggi, P besar ungu, dan R besar bulat. Untuk eksesifnya, T kecil pendek, P kecil putih, dan R kecil keriput. Maka kita silangkan T besar, T besar, P besar, P besar, R besar, R besar, atau tanaman yang tinggi, ungu, dan bulat dengan tanaman pendek, putih, keriput, T kecil, T kecil, P kecil, P kecil, R kecil, R kecil. Maka F1-nya adalah gampang saja ya. T besar, T kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil. Nah, lalu untuk F2 kita silangkan T besar, T kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil ini. Maka caranya seperti ini. Kita bikin dulu gametnya. Gamet tadi T besar, P besar, R besar, T besar, P kecil, R kecil, sampai T kecil, P kecil, R kecil. Nah, ini jumlah genotipnya tidak 16 ya. Kalau tadi di hibrid itu jumlah genotipnya 16. Nah, ini 2, 4, 6, 8. Jumlah genotipnya ada 64 untuk trihibrid. Lebih jauhnya kita lihat di sini, formula matematika pada pembagian persilangan. Nah, untuk monohibrid, kita bahas monohibrid dahulu. Macam gametnya ada 2. Dari mana? Semisal persilangan A besar dengan A kecil, maka gamet masing-masing A kecil, A besar, dan A kecil. Maka jumlah gamet ada 2. Lalu untuk jumlah individu ada 4. F2-nya A besar kecil disilangkan dengan A besar kecil, maka nanti hasilnya adalah A besar besar, A besar kecil, A besar kecil, dan A kecil kecil. Jumlah individu ada 2. Lalu macam fenotip ada 2. A besar strip dan A kecil. Macam genotip ada 3. A besar, A besar, A besar kecil, dan A kecil kecil. Nah, ini untuk monohibrid. Diingat, jangan sampai lupa. Lalu untuk yang dihibrid, bagaimana? Untuk dihibrid macam gamet, maka A besar, A besar, B besar, B besar, kita silakan dengan A kecil, B kecil, B kecil, F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Maka gametnya ada 4. Jumlah individu ada 16. Nah, ini F2-nya kita selfing, maka nanti buat punet atau diagram ya, diagram garpu, nanti totalnya ada 16 genotipnya, ada individu. Nah, kemudian macam fenotip itu ada 4. A besar, A besar, B besar, B besar, dan A besar, dan A kecil, B kecil, B kecil yang merupakan tipe tetua, lalu A besar strip, B kecil, dengan A kecil, B besar strip itu tipe rekombinan. Jadi ada 4 fenotip yang tampak, sedangkan genotipnya 9.
Oke, ringkasannya adalah hukum Mendel 1 kita sudah bahas, hukum Mendel 2 ini kita bahas. Hukum Mendel 1 disebut sebagai law of segregation atau alel-alel itu berpisah satu sama lain pada pembentukan gamet. Ini contoh pada persilangan monohibrid. Lalu hukum Mendel 2, law of independent assortment, dikatakan bahwa setiap alel pada pasangan gen berpisah secara independen dari pasangan yang lain pada pembentukan gametnya, sehingga pasangan gen 1 dengan pasangan gen 2 bisa acak, bisa tergabung. Ini di hukum independent assortment ya. Kemudian ada kuis, saya berikan kuis pada kalian. Ini persilangan tanaman ercis yang berfenotip tinggi dan bunga ungu, homozigot dengan ercis fenotip pendek dan bunga putih homozigot. Hasilnya adalah F1 dengan fenotip tinggi dan bunga warna ungu heterozigot. Nah, lalu F1 kita uji silang. Nah, ingat kan uji silang itu apa? Kalau tidak ingat, buka pembahasan sebelumnya. Uji silang bagaimana? Gimana cara melakukan uji silang? Lihat pembahasan sebelumnya. Lalu apabila F1, tadi F1 kita lakukan uji silang. Nah, yang kedua, F1 kalau kita selfing sesamanya, maka akan diperoleh F2. Nah, jadi pertanyaannya, yang pertama buat bagan persilangan di atas sampai F2, kayak contoh di slide ini saya bikin tadi ya. Lalu, yang kedua, tentukan rasio fenotip hasil uji silang. F1 kita uji silang, lalu rasio fenotip pada F2 yang ini. Untuk pembahasan deskripsi mengenai tugas, baca di e-learning. Sekian, jika ada pertanyaan langsung ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.